Perkenalkan, nama saya Proklamasi Alawa. Saya jurusan Teknik Informatika. Semester 7, saya kuliah di kampus STMI Permata Indonesia yang berada di Kota Bekasi. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Oke, kita berbicara tentang manajemen pengetahuan. Sebelum itu dulu kita harus tahu apa artinya itu manajemen pengetahuan. Jadi, manajemen pengetahuan merupakan sebuah koordinasi sistematis dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses, dan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan value atau nilai melalui penggunaan ulang dan inovasi. Jadi ini harus mempunyai koordinasi untuk diciptakan melalui menggunakan pengalaman. Biar tindakan dalam suatu perusahaan itu bisa mengaplikasikan. Ini bertujuan demi kelangsungan pembelajaran organisasi tersebut ya. Jadi menurut para ahli, menurut Gray tahun 1996 di dalam buku Dalker, dia berpendapat bahwa manajemen pengetahuan itu merupakan penggabungan atau suatu pendekatan pendekatan yang terpadu untuk membuat dan menangkap organisasi jalan masuk dan kegunaan dalam kepandaian aset perusahaan tersebut ya. Jadi dia itu menurut dia itu harus menjadikan suatu pendekatan dan penggabungan antara pengetahuan itu biar lebih terpadu, biar apa yang diinginkan organisasi itu bisa masuk dalam aset perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Oke, jadi kita harus tahu apa manfaat manajemen pengetahuan itu sendiri. Jadi udah digambarkan di sini, manajemen pengetahuan itu terdiri dari berbagai hal ya. Jadi ini menurut Fernandes dan Herwell tahun 2010. Dia berpendapat manajemen pengetahuan ini bermanfaat untuk people, proses, dan produk dan organisasi performance yang dapat dilihat dalam beberapa sudut. Oke, satu, people. Dia mendefinisikan beberapa hal ya. Satu, memberi fasilitas pembelajaran kepada karyawan, baik dari antara karyawan atau sumber eksternal, agar berkembang secara bertahap sebagai bentuk respon terhadap pasar dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan karyawan dan kepekaan terhadap pengetahuan terbaru pada bidang mereka. Dan ketiga, karyawan lebih mudah mendapatkan informasi dari pengetahuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi pada lingkungan organisasi tersebut ya. Yang keempat, karyawan lebih mudah belajar daripada organisasi lain yang tidak menerapkan manajemen pengetahuan dan lebih siap untuk menghadap perubahan itu sendiri. Dan keenam, ini 1, 2, 3. Yang kelima, manajemen pengetahuan menyediakan karyawan sebuah solusi yang baik atau permasalahan yang telah dihadapi sebelumnya. Oke, kita masuk ke definisi yang kedua, proses. Satu, membantu organisasi menjadi lebih baik dengan menentukan dan melaksanakan proses yang tepat. Yang kedua, mengurangi biaya untuk mendapatkan dan mengakses pengetahuan yang berharga. Yang ketiga, membantu individu menciptakan solusi inovatif atas masalah yang dihadapi untuk mengembangkan proses organisasi.
Yang keempat, membantu organisasi untuk pengambilan keputusan, strategi serta pengembangan produk dalam lingkungan dinamis. Oke, di definisi yang ketiga, products. Satu, membantu organisasi menawarkan produk baru yang menyediakan penambahan value atau nilai yang signifikan dibandingkan produk sebelumnya. Kedua, memudahkan organisasi mengakses dan mengkombinasikan pengetahuan terbaik untuk mencegah produk yang terlalu mahal atau terlalu time consuming. Oke, organisasi. Jadi organisasi pengetahuan untuk menggunakan produk Y. Jadi performance inovatif yang menciptakan keuntungan ketiga dihubungkan dengan strategi bisnis. Kedua, membantu organisasi untuk mengembangkan serta mengeksploitasi sumber daya tangible dan intangible lebih baik daripada kompetitor lain. Nah, jadi itulah manfaatnya ya. Jadi kita masuk ke tipe-tipenya. Dan ya ini ada tipe-tipenya begitu ya. Menurut Widayan 2015, ada dua jenis pengetahuan yang terdapat pada perusahaan adalah sebagai berikut. Satu, tacis pengetahuan merupakan pengetahuan yang sebagian besar berada dalam perusahaan